Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah dan Bapak Rektor Unzah yaitu Dr. Abdul Aziz MAG dan Kaprodi PAI yaitu Bapak Ahmad Humaydi MPDI dan seluruh jajaran dosen Universitas Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi tentang proposal skripsi dengan judul Strategi Efektif Peningkatan Kecepatan Berbahasa Asing Berbasis Pesantren Ramadan di MTS At-Taqwa Bondowoso. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Banyak orang yang berminat dalam menguasai bahasa asing, yang mana pembelajaran bahasa asing ini merupakan bahasa yang sulit dikuasai bagi pemula dalam hal tata bahasa, ejaan, pengucapan, konjungsi, dan aturan lainnya yang tidak mudah. Dan makna bahasa asing yaitu ada yang menyebut dengan istilah yang dipakai oleh orang asing untuk menggambarkan pemikiran dan tujuan mereka. Dengan ini banyak orang yang mencari wadah dalam pembelajaran bahasa asing. Jadi dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk memilih judul Strategi Efektif Peningkatan Kecepatan Berbahasa Asing Berbasis Pesantren Ramadan di MTS At-Taqwa Bondowoso. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membatasi pembahasannya dengan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana kegiatan pesantren Ramadan di MTS At-Taqwa Bondowoso, dan yang kedua, bagaimana strategi peningkatan kecepatan berbahasa asing berbasis pesantren Ramadan di MTS At-Taqwa Bondowoso. Selanjutnya, tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan kegiatan pesantren Ramadan di MTS At-Taqwa Bondowoso, dan yang kedua untuk menganalisis strategi pembelajaran bahasa asing berbasis pesantren Ramadan di MTS At-Taqwa Bondowoso. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat, yaitu ada 5. Yang pertama, untuk memberikan kontribusi bagi tenaga pengajar dan praktisi pendidikan dalam melaksanakan pesantren Ramadan dalam mempercepat siswa berbahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga menjadi pertimbangan untuk melaksanakan pesantren Ramadan guna menyukseskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu manfaat untuk penulis. Jadi melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kegiatan pesantren Ramadan dan strategi peningkatan kecepatan berbahasa asing. Yang ketiga yaitu manfaat untuk pembaca. Jadi melalui penelitian ini, pembaca dapat menerapkan kegiatan pesantren Ramadan di lembaganya atau dapat menerapkan strategi peningkatan kecepatan berbahasa asing. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini ada 5, tapi saya akan menyebutkan 2. Yang pertama yaitu penelitian dari Amri Isam yang berjudul strategi belajar bahasa asing. Dan persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menjelaskan tentang strategi belajar bahasa asing dan juga menggunakan penelitian kualitatif. Dan perbedaannya
yaitu tidak menggunakan program pesantren Ramadan dan juga tempat penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu dari Fatimah dengan judul Strategi Belajar dan Pembelajaran dalam Meningkatkan Keterampilan Bahasa. Bersamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas strategi meningkatkan kecepatan berbahasa dan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penelitiannya Fatimah hanya membahas bahasa Indonesia saja, tidak bahasa asing dan juga tidak menggunakan pesantren Ramadan. Ya, selanjutnya yaitu bab 2. Nah, yang pertama yaitu membahas tentang strategi efektif. Jadi strategi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni strategos yang berarti komandan militer. Namun secara umum banyak definisi tentang strategi itu sendiri. Definisi bermacam-macam maksud dengan tujuan yang sama. Dan menurut bahasa, strategi memiliki arti seni atau taktik. Dan menurut Jiptono memiliki arti sekumpulan cara, keseluruhan, dan berkaitan dengan pelaksanaan gagasan sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jadi berbagai strategi diterapkan dalam pelaksanaan pesantren Ramadan agar siswa dapat cepat menguasai bahasa asing. Dan yang kedua yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa komunikasi internasional. Selain itu di Indonesia kesukaan bahasa Arab dan Inggris merupakan bahasa asing yang resmi dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Dan di sini saya akan menjelaskan dua bahasa asing. Yang pertama yaitu bahasa Arab. Pembicaraan mengenai pertumbuhan bahasa dan sastra Arab dibagi menjadi dua pokok awal, pertumbuhannya dan lahirnya bahasa Arab standar. Bila seseorang ingin mengetahui tentang hal ihwal dan segala hal yang berkaitan dengan bahasa Arab sebelum Masehi datang, seseorang tidak akan pernah dapat menemukan gambaran apapun. Mengapa? Karena hingga kini pun tidak ada bukti-bukti dokumen tertulis berupa teks-teks atau manuskrip atau lainnya dapat membongkar keberadaan bahasa Arab sejak zaman dulu. Teks tertua yang berhasil ditemukan adalah manuskrip yang ditemukan sesudah abad 3 Masehi. Selanjutnya yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa Jermanik yang pertama kali diturunkan di Inggris pada abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Bahasa Inggris diturunkan sebagai bahasa pertama oleh mayoritas penduduk berbagai negara, antara lain di Inggris Raya, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan juga lainnya. Dan bahasa Inggris juga menjadi bahasa resmi di hampir 60 negara berdaulat. Bahasa Inggris merupakan bahasa ibu ketiga yang paling banyak diturunkan di seluruh dunia, serta bahasa Mandarin setelah bahasa Mandarin dan Spanyol. Bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa kedua dan bahasa resmi oleh Uni Eropa, negara persemakmuran dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta beragam organisasi lainnya. Yang ketiga yaitu pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan merupakan tempat di mana para santri bisa belajar agama Islam, meningkatkan ibadah selama bulan suci Ramadan. Biasanya di pesantren Ramadan para santri diajarkan tentang tata cara berpuasa, baca Al-Quran, belajar bahasa asing dan berbagai kegiatan lainnya. Jadi di sini yang dibahas yaitu pembelajaran bahasa asing. Dalam pengertian khusus, pesantren Ramadan itu merupakan kegiatan pendidikan yang diikuti oleh siswa MTS Attaqwa Bondowoso
yang dilaksanakan oleh sekolah pada waktu libur, yaitu pada bulan Ramadan. Pesantren Ramadan juga merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang secara khusus didirikan atau diaktifkan selama bulan Ramadan. Pesantren Ramadan biasanya menawarkan program-program khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti satu kelompok manusia atau objek, situasi, dan kondisi. Dan selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan merupakan suatu hal yang penting dan diperlukan secara optimal. Penelitian merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpulan data. Selanjutnya yaitu data dan sumber penelitian. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Dalam sumber data primer, peneliti mengumpulkan materi pembelajaran yang digunakan selama pesantren Ramadan seperti buku hafalan, materi presentasi, dan rekaman audio atau video pembelajaran bahasa asing. Yang kedua yaitu sumber data sekunder, data yang diperoleh langsung pada saat penelitian di MTS Satokwa Bondowoso dari pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dalam observasi penelitian ini, peneliti mengacu pada proses observasi partisipan atau pengamatan beberapa berperan serta, yaitu dengan cara peneliti melakukan observasi partisipan ini, peneliti langsung datang ke lokasi. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menentukan siapa saja yang diwawancarai, menyiapkan secara garis besar daftar pertanyaan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian. Dan yang terakhir dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa pelaksanaan pesantren Ramadan di MTS Satokwa Bondowoso. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan kebenaran objek yang akan diteliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.